Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Muhammad Zulkarnain dari kelas Hukum Tata Negara B dengan nomor induk 1203063, akan meresu materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Untuk pertemuan kedua, ada konsep dasar ilmu negara. Konsep fokus pengajian, aligemen atau fokus mengenai negara, besonder negara secara fokusnya. Menurut Kelsen, ilmu negara hanya mengenai aspek hukum atau non-mental yuridis. Kranenburg yang membuat antitesis Kelsen mengenai cangkup ilmu negara, yang menurutnya ilmu negara tidak hanya ruang lingkupnya, hanya sebatas aspek hukum, namun harus membahas juga mengenai bagaimana ilmu negara itu terbentuk dan yang lainnya. Di Indonesia, pertama kali diperkenalkan di UGM. Beberapa objek kajiannya antara lain asal mula negara, hakikat negara, bentuk negara, dan pemerintah. Menurut Herbert Spencer, diferensiasi yang merupakan sebuah perbedaan, determinasi kesamaan, dan spesialisasi yang merupakan kekhususan. Integrasi yang merupakan proses penyatuan. Jika berbicara tentang ilmu negara, berarti berhubungan dengan asal pemikiran kritis dari para filsuf, yaitu Yunani dan Romawi. Terdapat beberapa perbedaan yang salah satu penyebabnya adalah kultur. Cukup sampai situ pertemuan yang kedua. Lanjut pertemuan ketiga, definisi dan hakikat negara. Menurut etimologi, negara secara bahasa, stating atau etat. Berdasarkan Sanskerta, negara berasal dari kata nagari yang diartikan kota besar, sama seperti Yunani, polis. Menurut sarjana lokal atau sarjana dari negara Indonesia sendiri, yang pertama ada menurut Nasrun, negara merupakan fenomena pergaulan hidup dalam satu wilayah. Yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, negara adalah daerah pejabat, rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Nah, menurut sarjana luar sendiri, yang pertama ada menurut Aristoteles, negara adalah keluarga, desa, dan tujuan baik. Nah, ada juga menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan. Negara hadir untuk menindas proletar dan menguntungkan borjuis atau alat borjuis. Nah, kesimpulannya, negara terdapat 5 komponen yang harus dipenuhi, yaitu organisasi, pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan. Nah, ada juga pertemuan yang keempat adalah unsur negara. Nah, unsur negara salah satunya yang pertama wilayah. Nah, sebuah negara harus punya wilayah yang tidak dipersengketan atau dipermasalahkan negara lain. Yang kedua ada juga penduduk. Wajib memiliki penduduk yang diakui negaranya atas kedaulatannya. Lalu ada juga pemerintahan. Crawford. Negara harus memiliki pemerintahan sebagai kunci perjalanannya. Yang seterusnya ada pengakuan atau de facto. Berdasarkan kenyataan, dibagi menjadi 2, yaitu sementara dan tetap. Perbedaannya pada implikasinya. De jure, pengakuan hukum. Berdasarkan lokal dan internasional, kajian utamanya legalitas atau hukum. Terus ada juga hubungan internasional yang terdapat deklaratif dan diplomatik setelah mendapat pengakuan. Nah, pertemuan kelima ini mempelajari tentang teori ilmu negara. Yang pertama ada formal, mengendaki negara berdasarkan fakta dan sifat normatif, yuridis, serta dosolentan dan sein, dengan cita-cita lebih membangun negara itu sendiri. Nah, terus ada juga teori negara, kapitalis klasik, memiliki tokoh sentral yakni Adam Smith yang mengartikan bahwa negara hanyalah memiliki peran kecil sebagai social service atau pelayanan publik, dengan artian negara harus mengkomodir atas kepentingan warganya. Ada juga menurut Marxis,
negara hadir sebagai alat kaum borjuis atau kaum pemodal untuk menindas proletar. Yang kedua, ada teori ilmu negara. Yang pertama, ada pluralis, pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang sentral dari aktor-aktor politik yang mempengaruhi negara sendiri, menekankan heterogeneitas yang dimana tidak ada satupun dari keragaman yang mendominasi terhadap kelompok lain. Yang kedua, ada korporatis, penggagas Kelvin Passmore. Teori ini menekankan dalam setiap pengambilan kebijakan harus mengikutsertakan masyarakat dalam pemerintahan. Negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dilambangkan sehingga berbentuk kelompok oligarki. Yang ketiga, ada strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian muncul dari perubahan sosial dan bukan negara sendiri membentuk, melainkan dan produk figurasi struktur masyarakat yang dalam artian kemandirian dalam teori ini berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ada organis atau teori ini berpandangan negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan cara tidak demokratis. Konsep dari, oleh, dan untuk rakyat dari trias politika tidak dipakai dalam teori ini, melainkan dominasi negara ini sangat besar walaupun ditunjuk untuk rakyat. Artinya negara kuat dan berkuasa penuh yang juga disebut diktatorialisme dan totalitarisme. Nah, pertemuan ketujuh berikut merupakan review beserta analisis dari mata kuliah ilmu negara tentang asal mula negara bagian 1. Yang pertama, ada Yunani kuno. Banyak dasar-dasar disiplin itu terlahir dari Yunani kuno. Demikian pula dengan asal mula negara yang kemudian dijabarkan oleh beberapa ahli pada masa tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Socrates. Negara merupakan suatu bentuk susunan yang berdasarkan pada sifat dan hakikat manusia sehingga kemudian dapat dinilai objektif, juga menjalankan hukum-hukum yang objektif pula. Selain itu, kepentingan di dalamnya tidak hanya segelintir orang, akan tetapi harus bersifat umum. Yang kedua, ada Plato. Kemunculan negara ditandai atas dasar saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, serta untuk dapat mencukupi kehidupan secara layak. Tentunya kemampuan dari setiap individu itu berbeda-beda, maka dari itu kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut dan menggabungkan atas keseluruhan kemudian disebut sebagai negara atau masyarakat. Nah, terus ada juga Aristoteles. Negara merupakan gabungan dari individu menjadi keluarga, kemudian keluarga menjadi masyarakat, dan masyarakat desa terus bergabung menjadi satu kesatuan dengan desa lain, dan juga seterusnya menjadi suatu kelompok yang besar. Kemudian lahirlah negara yang pada masa tersebut masih dinamakan sebagai polis atau kota besar. Yang kedua, ada juga Romawi kuno. Seperti halnya dengan Yunani kuno, pada masa Romawi ini terdapat pula banyak ahli yang kemudian mengemukakan pendapat tentang asal mulai negara. Di antaranya adalah Loxcritus 99-55 sebelum Masehi. Manusia hidup untuk mempertahankan diri dengan terus mencari ketersediaan baik itu pangan maupun bentuk sandang, yang pada dasarnya manusia tidak hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Akan tetapi seiring berjalan waktu, atas berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, manusia mulai membentuk suatu kelompok atau komunitas dengan tujuan yang sama, dengan tetap berdasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ini lahir karena adanya perpecahan di dalam kelompok tersebut yang disebabkan oleh perebutan harta. Ada juga menurut Polybius 120-102 sebelum Masehi. Bentuk suatu negara itu terlahir karena sebelumnya telah ada suatu negara suatu bentuk. Kemudian suatu negara yang baru ini dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pada masa tersebut. Hal itu kemudian terjadi berulang kali sehingga negara terus mengalami perubahan-perubahan
perubahan atau kerap disebut sebagai siklus. Pada akhirnya melahirkan teori yang diberi nama dengan siklus teori Polybius. Ada juga menurut Cicero, tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Sesuatu bentuk pemerintah yang ideal adalah dengan menggabungkan 3 macam bentuk pemerintah, yaitu aristokrasi, demokrasi, serta monarki. Negara harus dan dengan tetap memperhatikan ratio masyarakat atau manusia itu sendiri. Yang ketiga ada juga abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Kristen menjadi agama yang paling mendominasi, yang kemudian ditandai pula dengan hadirnya berbagai macam organisasi-organisasi gereja. Akan tetapi, pada masa ini kerap menuai polemik yang berkepanjangan, karena pada saat itu ilmu pengetahuan sangat dikesampingkan, sehingga lebih banyak menggunakan ajaran-ajaran gereja. Kemudian, abad pertengahan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase pra-Renaissance, yang merupakan fase di mana kebebasan dan juga tindakan dilakukan sebebas-bebasnya. Pada masa ini juga ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena ide-idenya diberikan ruang yang seluas-luasnya. Akan tetapi kebebasan tersebut ternyata disalahgunakan, sehingga yang terjadi adalah perbuatan yang cenderung amoral. Adapun ahli yang hidup pada masa ini adalah Thomas Aquinas, Thomas More, Augustinus, dan Marsilius. Ada juga fase pra-Renaissance yang merupakan fase di mana mulai terlahir ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang relevan serta khas mengenai kenegaraan. Pada fase ini pula lahir tokoh-tokoh yang sehingga kini pemikiran mereka masih digunakan, masih relevan pada dewasa ini. Di antara pemikiran tersebut adalah Francisco Suarez, Hugo Gratius, Jean Bodin, Niccolo Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Yang terakhir ada rasionalisme, Aufklärung, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Hukum kodrat adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia, serta setiap individu tentunya memiliki hak masing-masing, sehingga hak tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja. Suatu pemerintahan dalam negara harus dibatasi juga, harus mematuhi hukum-hukum agar tidak melakukan tindakan yang merampas kehidupan di dalamnya. Dengan kata lain, harus dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Terus ada juga Montesquieu, 1689 sampai 1755 sebelum Masehi. Montesquieu banyak dipengaruhi oleh John Locke, sehingga Montesquieu mengembangkan konsep negara monarki konstitusional secara baik, sehingga kemudian suatu kekuasaan dapat membatasi kekuasaan lainnya. Yang lain kata lain dapat dikatakan tidak dapat menginvasi serta di atas lainnya. Bidang politik juga dan hukum ini kemudian membawa Montesquieu pada gagasan terkait formasi negara yang dilandasi hukum. Jean-Jacques Rousseau, 1712 sampai 1778 sebelum Masehi. Negara yang ideal adalah negara yang berkedaulatan sehingga kebebasan di dalamnya dapat dipertahankan. Hal tersebut membuat Rousseau adalah orang yang sangat demokratis. Yang ketiga ada Immanuel Kant, 1724 sampai 1804. Negara yang berlandaskan hukum sangat diperlukan agar dapat memberikan jaminan kehidupan bagi masyarakatnya. Demikian review beserta analisis yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekeliruan, mohon bimbingan serta koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.